Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari pengambilan keputusan dalam kondisi konflik, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami kepemimpinan dalam manajemen pengambilan keputusan. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Definisi kepemimpinan dalam setiap organisasi, baik bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun komunitas. Kemampuan mengambil keputusan merupakan salah satu kompetensi terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Stephen P. Robbins. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Richard L. Duff, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang mengarah pada pencapaian tujuan. Dan menurut G.R. Terry, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives. Kepemimpinan dalam manajemen pengambilan keputusan. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen. Seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan dan menginspirasi, tetapi juga bertanggung jawab untuk memilih alternatif terbaik dalam situasi yang seringkali kompleks, tidak pasti, atau penuh tekanan. Kualitas keputusan seorang pemimpin sangat memengaruhi efektivitas organisasi, produktivitas tim, serta pencapaian tujuan jangka panjang. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. 1. Mengarahkan proses. Pemimpin menentukan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Apakah secara individual, partisipatif, atau berbasis konsensus. Menetapkan standar, batas waktu, dan kriteria evaluasi. 2. Mengumpulkan dan menganalisis informasi. Pemimpin bertanggung jawab memastikan informasi relevan dikumpulkan, dipilah, dan dipertimbangkan sebelum keputusan dibuat. 3. Mengelola konflik dan opini berbeda. Dalam banyak kasus, proses pengambilan keputusan melibatkan perbedaan pendapat. Pemimpin harus mampu menengahi konflik, menjaga suasana terbuka dan objektif, menghindari dominasi kelompok atau bias pribadi. 4. Menanggung risiko. Keputusan strategis selalu melibatkan risiko. Pemimpin harus siap mengidentifikasi potensi risiko, menimbang dampaknya, bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan. 5. Mendorong implementasi. Keputusan yang baik tidak berarti apa-apa jika tidak dijalankan. Pemimpin berperan memastikan komunikasi keputusan jelas, tugas dibagi efektif, tim memahami tujuan dan tanggung jawab. Gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Setiap gaya kepemimpinan menghasilkan cara pengambilan keputusan yang berbeda. 1. Kepemimpinan otoriter autokratik. 2. Kepemimpinan demokratis partisipatif. 3. Kepemimpinan delegatif laissez-faire. 4. Kepemimpinan transformasional. 5. Kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan yang pertama. Kepemimpinan otoriter autokratik. Karakteristiknya, pemimpin mengambil keputusan sendiri, cepat, efisien, cocok dalam kondisi darurat. Risikonya kurang masukan dapat membuat keputusan kurang optimal. Contoh, perusahaan manufaktur mengalami kerusakan mesin utama yang menghentikan produksi. Waktu sangat terbatas dan kerugian bisa besar. Tanpa menunggu rapat atau masukan tim karena sifat masalah mendesak, pemimpin segera memutuskan untuk menghentikan produksi sepenuhnya, memanggil teknisi eksternal, dan mengalihkan tenaga kerja ke lini produksi cadangan. Gaya kepemimpinan yang kedua, kepemimpinan demokratis partisipatif. Karakteristiknya, pemimpin melibatkan anggota tim untuk memberi ide dan analisis. Hasil keputusan lebih kaya dan diterima banyak pihak. Risikonya, proses lebih lambat. Contoh, sebuah sekolah ingin membuat kebijakan baru terkait penggunaan perangkat digital oleh siswa. Pemimpin sekolah mengajak guru, orang tua, perwakilan siswa, untuk berdiskusi. Semua pihak memberi masukan tentang aturan yang ideal. Keputusan akhir dibuat berdasarkan musyawarah dan mendapat persetujuan luas. Gaya kepemimpinan yang ketiga, kepemimpinan delegatif laissez-faire. Karakteristiknya,
Pemimpin memberikan kepercayaan pada tim untuk mengambil keputusan. Cocok jika tim sangat ahli. Risikonya, kurang arah jika anggota kurang pengalaman. Contoh, sebuah tim desain grafis berpengalaman diminta membuat identitas visual baru untuk perusahaan. Pemimpin hanya memberikan tujuan umum. Branding harus lebih modern dan cocok untuk generasi muda. Setelah itu, keputusan desain, warna, konsep visual diserahkan penuh kepada tim kreatif. Pemimpin hanya menilai hasil akhir. Gaya kepemimpinan yang keempat, kepemimpinan transformasional. Karakteristik, pemimpin memotivasi dan menginspirasi perubahan. Keputusan fokus pada visi jangka panjang dan inovasi. Contoh, CEO startup teknologi ingin mengubah model bisnis agar lebih berfokus pada layanan AI. Ia memberikan visi besar. Kita harus menjadi perusahaan AI terdepan di Asia dalam 5 tahun. Pemimpin memotivasi karyawan dengan menginspirasi tim untuk belajar teknologi baru, mendorong inovasi, memberikan ruang eksperimen, mengambil keputusan mendorong perubahan besar. Keputusan strategis diarahkan pada transformasi jangka panjang, bukan keuntungan jangka pendek. Gaya kepemimpinan yang kelima, kepemimpinan transaksional. Karakteristik, keputusan dikaitkan dengan prosedur, aturan, dan imbalan. Cocok untuk situasi stabil dan terstruktur. Contoh, manajer call center ingin memastikan standar pelayanan terjaga. Ia menetapkan keputusan berdasarkan prosedur, target jumlah panggilan per hari, standar skrip layanan, sistem reward untuk yang memenuhi target, sanksi bagi yang tidak mengikuti SOP. Segala keputusan berfokus pada aturan, struktur, dan kinerja yang terukur, bukan visi besar. Tahapan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Identifikasi masalah. Menentukan masalah inti, bukan hanya gejalanya. Pengumpulan data dan fakta. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengembangan alternatif. Menciptakan beberapa pilihan solusi. Evaluasi alternatif. Menilai risiko, biaya, manfaat, dan konsekuensi. Pemilihan alternatif terbaik, menentukan solusi atas analisis tujuan organisasi, implementasi keputusan, menyusun langkah kerja, penugasan, dan komunikasi, evaluasi dan umpan balik, melihat hasil pelaksanaan dan melakukan perbaikan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor individu, meliputi nilai, intuisi, pengalaman, gaya kepemimpinan. Faktor organisasi, meliputi budaya kerja, struktur, sumber daya, faktor lingkungan, meliputi teknologi, persaingan, regulasi, kondisi ekonomi. Keputusan pemimpin dalam berbagai kondisi. 1. Kondisi pasti, informasi lengkap, maka keputusan presisi tinggi. Pemimpin menggunakan analisis data, perhitungan objektif, pendekatan rasional realistis. 2. Kondisi tidak pasti, hampir tidak ada informasi dan tidak dapat mengestimasi hasil. Pemimpin menggunakan intuisi, kreativitas, visi strategis, eksplorasi alternatif arah. 3. Kondisi risiko, informasi tidak lengkap, tetapi probabilitas hasil dapat diperkirakan. Pemimpin menggunakan analisis probabilitas, pengalaman, penilaian risiko, risk assessment. 4. Kondisi kompleks, situasi dengan banyak variabel saling terkait sehingga hubungan sebab akibat tidak jelas dan hasil sulit diprediksi. Pemimpin menggunakan systems thinking, berpikir sistem, mapping kompleksitas, iterative decision making, kolab multidisipliner. Kompetensi pemimpin efektif dalam keputusan, berpikir kritis, berorientasi pada data, pengendalian emosi, komunikasi efektif, beretika tinggi, adaptif dan cepat belajar. Demikian pembahasan pada materi kepemimpinan dalam manajemen pengambilan keputusan. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.